Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala ad-dini kullih wa kafa billahi syahida. Segala puji bagi Allah yang telah mengutus Rasulnya bil huda, dengan petunjuk, wadinil haq, dan agama yang benar, liyuzhirahu ada dini kulli, untuk mengungguli din-din yang lain, wa kafa billahi syahida, dan cukuplah Allah sebagai saksi. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Masyarul muslimin, jamaah Masjid At-Thayyibah yang dimuliakan Allah. Tidak terasa hari ini kita sudah selesai mengerjakan ibadah puasa Ramadan yang ke-28. Insya Allah besok ke-29. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah mengatakan bahwa apabila ada orang yang bertemu dengan Ramadan lalu sampai berakhirnya Ramadan dosa-dosanya tidak diampuni, maka dia orang yang rugi atau disebut dengan celaka. Pernah saya memaparkan hadis ini, ada seseorang yang bertanya, bagaimana caranya kita mengetahui bahwa sampai Ramadan berakhir dosa-dosa kita tidak diampuni oleh Allah? Yang mengetahui hal ini hanya Allah dan diri kita. Apabila dalam hati kita ada bibit-bibit nifaq, kecil tapi tidak terasa, di mana terjadi tidak selaras antara hati, kata, dan perbuatan, itu adalah tanda-tanda ibadah kita tidak diterima oleh Allah. Innal munafiqina yukhadi'un Allah wa huwa khadi'uhum. Sungguhnya orang munafik itu ingin menipu Allah, sebenarnya dialah yang tertipu. Wa idza qamu ila sholati qamu kusala. Apabila dia ingin bangun untuk sholat, maka bangun sholatnya itu malas-malasan. Jadi ada tanda-tanda munafik dalam diri kita yang harus kita bersihkan. Kita selaraskan antara kata, hati, dan perbuatan. Yang kedua, riya. Yang mengetahui apakah kita riya atau tidak bukan orang lain, tapi diri kita sendiri. Jadi kalau kita bisa mengikis minimal 2 penyakit itu, maka Ramadan ini menjadi ladang untuk mendapatkan pahala dari Allah dan juga menghapus dosa-dosa kita. Sehingga untuk masuk ke surga itu mudah. Kita optimis. Kita kikis sifat-sifat yang buruk dalam diri kita, dalam hati kita, dan kita akan menggapai surga Allah. Yang kedua, dalam bulan Ramadan Allah memberikan hadiah kepada umat Nabi Muhammad, yaitu Lailatul Qadar. Tanpa Lailatul Qadar,
mungkin ibadah kita kalah dengan umat-umat sebelumnya. Kita diberikan ibadah laksana 1000 bulan atau identik dengan 83 tahun. Sekali kita dapat, sama aja ibadah 83 tahun. Seandainya dalam kehidupan kita bisa mengalami Lailatul Qadar selama 10 kali, berarti dapat 830 tahun. Masya Allah. Hadirin yang mulia, sungguh beruntung orang yang beriman. Sungguh beruntung. Jadi dengan adanya bulan Ramadan, dikasih hadiah kita Lailatul Qadar. Juga di sini untuk masuk surga umat Muhammad itu mudah, beruntung. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, qala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kullu ummati yadkhulunal jannah. Sesungguhnya seluruh umatku akan masuk surga. Sahabat tersenyum semuanya. Tapi Rasulullah melanjutkan kata-katanya, illaman aba, kecuali yang enggan. Ternyata ada orang yang enggan masuk surga. Ada. Sahabat bertanya, qalu ya Rasulullah, man ya'bah? Siapa yang enggan itu? Lalu Rasulullah menyambung hadisnya, man ata'ani dakhalal jannah. Barang siapa yang taat kepadaku, kata Rasulullah, dia akan masuk surga. Wa man asani faqad aba. Barang siapa yang menentang aku, tidak mengikuti petunjukku, maka dialah yang enggan itu. Jadi di sini hanya kita diminta satu, ikuti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kita akan diberikan surga. Satu pintu, satu kunci. Mari kita ikuti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, qad aflahal mu'minun. Ada di surat Al-Mu'minun. Sungguh beruntung orang yang beriman. Beruntung. Beruntungnya di mana? Pada ayat berikutnya. Alladzina hum fi salatihim khashi'un. Yaitu orang-orang yang khusyuk dalam salatnya. Jadi di sini kita diminta, kita salat khusyuk. Memang berat, tapi khusyuk itu adalah sesuatu yang harus diupayakan. Karena kalau kita bisa khusyuk, maka kita menjadi orang yang beruntung. Nanti kita lihat di ujung, beruntungnya di mana. Khusyuk itu bukan berarti kita lupa diri. Tapi khusyuk bagaimana kita beribadah seolah-olah melihat Allah, walaupun kita tidak melihat Allah, maka yakinlah bahwa Allah melihat kita. Allah mengawasi kita. Disebut dengan ihsan. Kalau kita bisa ihsan, maka untuk mencapai khusyuk lebih mudah. Setan tidak akan puas dengan sholat kita, lalu membisikkan hal-hal yang bersifat keduniaan. Pada saat kita ingat bahwa setan menggoda, kita fokuskan lagi kepada ibadah yang khusyuk kepada Allah. Jadi sesuatu yang diupayakan. Yang pertama, mereka yang salatnya khusyuk. Walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun. Ini yang kedua, yaitu orang-orang yang menjaga dari perbuatan dan perkataan yang sia-sia. Ini kadangkala sesuatu yang kita lalaikan, kita tidak sadari. Kita berkata yang tidak penting, tidak harusnya kita katakan, kita katakan. Ngomong seharusnya cukup
10 menit jadi 15 menit, jadi 25 menit. Sehingga melupakan kita untuk berzikir. Hati kita lupa berzikir, lengah dari berzikir kepada Allah. Karena banyak berkata-kata yang tidak perlu. Juga perbuatan yang tidak perlu. Walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun. Yang ketiga, walladzina hum lizzakati fa'ilun. Yaitu orang-orang yang menunaikan zakat. Yang kita ingat, nomor 1 adalah sholat, nomor 2 puasa. Pada saat sampai zakat, seringkali kita menganggap bahwa kita orang yang tidak mampu untuk berzakat, belum pantas kita berzakat. Padahal minimal kita berzakat fitrah atau disebut zakat fitri. Zakat di mana kita selesai menunaikan ibadah puasa di bulan Ramadan, lalu kita bayarkan zakat fitrah. Setiap orang yang masih hidup pada saat pergantian hari, terbenamnya matahari di akhir bulan Ramadan menuju bulan Syawal, jadi menuju maghrib, siapa yang masih hidup maka dia wajib zakat fitrah minimal. Lalu kalau kita punya lebih dari itu, mari kita tunaikan zakat mal dan lain-lain. Walladzina hum lizzakati fa'ilun. Walladzina hum li furudihim hafizun. Dan orang-orang yang menjaga kemaluannya. Dari perbuatan maksiat, dari perbuatan zina. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Dewasa ini telah terjadi penghalusan kata-kata. Zina diganti dengan selingkuh. Sehingga mengucapkan kata selingkuh lebih enteng daripada mengucapkan zina. Zina adalah sesuatu dosa besar, seolah-olah selingkuh tidak berdosa. Dengan entengnya kita bilang bahwa dia selingkuh dengan si A. Lalu selanjutnya, walladzina hum li amanatihim wa ahdihim ra'un. Yaitu orang-orang yang selalu menjaga amanah dan janji. Orang yang tidak bisa menjaga amanah dan janji berarti dia orang munafik. Ayatul munafik salasa. Iza hadasa kadzaba. Wa iza wa'ada akhlafa. Bila berkata bohong, bila berjanji tidak ditepati, wa iza tumina khan. Apabila dia diberi amanat, maka dia khianat. Jadi kalau kita tidak bisa menjaga amanah dan janji, maka kita sudah menyerempet tanda-tanda orang-orang yang munafik. Lalu yang keenam, walladzina hum ala salawatihim yuhafizun. Yaitu orang-orang yang menjaga salat-salatnya. Jadi beda dengan yang pertama. Yang pertama dalam salatnya kita khusyuk, sedangkan yang keenam ini kita menjaga salat-salat waktu-waktunya. Inna salata kanat 'alal mu'minina kitaban mauquta. Sesungguhnya salat itu adalah kewajiban yang telah diberikan kepada orang mukmin, ya, yang sudah ditetapkan waktu-waktunya. Jadi kita jaga waktu-waktunya. Salat dari mulai subuh sampai isya. Itu yang keenam. Nah, sekarang kalau kita udah tahu, tadi yang pertama Rasulullah mengatakan semua masuk surga kecuali yang enggan. Siapa yang enggan? Yang tidak ikut Rasulullah. Maka kita ikut Rasulullah. Berarti kunci surganya udah kita pegang 1. Ditambah lagi 6. Ulaika humul warisun. Itulah mereka para pewaris. Warisun. Di dunia aja kita dapat warisan senang kok. Bagi-bagi warisan kita senang.
Tapi ini kita dengar warisannya apa? Alladzina yarisunal firdaus. Yaitu mereka yang diwarisi surga Firdaus. Rasulullah pernah bersabda, apabila kalian berdoa, maka mintalah surga Firdaus. Gak usah tanggung-tanggung. Surga Firdaus persis berada di bawah arus, yang airnya, sungainya dialiri dari arus. Surga tertinggi. Hum fiha khalidun. Tidak sementara tinggal di sana. Hum fiha khalidun. Kamu sekalian akan hidup. Mereka akan hidup selamanya. Bagi pewaris surga Firdaus. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Menarik apabila kita kaji ayat ini, Al-Mu'minun 1 sampai dengan 11 ditambah dengan hadis yang lain. Lalu kita kaji, kita resapi dalam diri, kita amalkan. Insya Allah kita akan menjadi pewaris surga Firdaus. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Sedikit, tapi mudah-mudahan meresap dalam hati. Semoga bermanfaat buat kita semua, khususnya untuk diri saya sendiri. Apabila ini benar, maka ini datang dari Allah. Apabila ini salah, maka kesalahan ini tentu dari kebodohan saya, dari kealpaan saya. Billahi taufiq wal hidayah wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.